Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anida Kusuma dengan NIM 2022-31029. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat animasi untuk tugas UTS Sistem Multimedia. Yang pertama kita buka Unity dan kita pilih New Project dengan 2D, 2 dimensi. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, sebelum kita mulai membuat animasinya, kita perlukan gambar, yaitu aset-aset yang digunakan untuk membuat animasi tersebut. Nah, di sini saya akan membuat sebuah gambar atau animasi dengan tokoh utama, yaitu Kelly, yang ada di kartun biasa ada TV, dan juga sebuah gambar kincir angin yang akan berputar. Nah, setelah saya mendownload gambar tersebut, saya akan menggunakan remove background untuk menghapus latar belakang dari gambar tersebut. Setelah itu kita masukkan ke dalam Unity dengan cara drag and drop. Dikarenakan screen record ini tidak mendukung jika merekam file explorer saya, maka untuk menggunakan aset atau mengimpor aset kita bisa dengan cara itu klik aset, kemudian klik import new asset, kita klik lokasinya, kita pilih mana yang akan digunakan, lalu kita klik import. Setelah sudah seperti ini, kita susun aset-aset tersebut sesuai dengan keinginan kita. Agar background ini terletak di belakang, maka kita bisa mengatur order in layer-nya -3 misalnya. Lalu kita atur lagi, kita rapikan. Setelah itu kita masukkan Kelly-nya. Kita atur lagi layernya, dia nomor 1 biar terletak di depan, dan kita letakkan badan kincir dan juga kincirnya. Kita atur badan kincirnya -2 agar di belakang kincir. Jika sudah, kita akan membuat codingan C# nya agar aset tersebut dapat bergerak. Yang pertama kita buat gerak underscore kincir. Nah, ini kita copy saja sesuai dengan apa yang sudah kita praktikkan di lab multimedia kemarin. Kita copy saja. Berikut adalah penjelasan dari codingan ini. Yang pertama ada using system collection, dan using system collection generic, ada using Unity engine. Itu adalah codingan yang digunakan untuk mengimport namespace yang diperlukan untuk menggunakan berbagai fungsi dan kelas di dalam Unity dan C#. Kemudian ada deklarasi kelas, yaitu public class gerak kincir mono behavior. Jadi
itu adalah deklarasi kelas gerak kincir yang mana mewarisi fungsionalitas dari kelas monobehavior yang merupakan kelas dasar untuk script di Unity. Kemudian ada void start yang akan dipanggil sekali saat objek yang memiliki script ini diinisialisasi. Nah, karena ini tidak ada apa-apa, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian ada void update. Itu adalah metode update yang akan dipanggil setiap frame per detik. Pada script ini, metode ini menggunakan fungsi rotate untuk memutar objek yang memiliki script ini. Fungsi ini membutuhkan 3 parameter, yaitu rotasi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di sini 0 yang pertama merupakan sumbu X, 0 yang kedua sumbu Y, dan 1 ini adalah sumbu Z. Jadi codingan ini adalah memutar aset dengan sumbu Z dengan kecepatan 1. Setelah kita save C-sharp-nya, kita masukkan animasi kincirnya dengan cara kita klik kincirnya, kemudian kita add komponen. Kita cari nama C-sharp-nya gerak kincir. Lalu kita klik. Nah, kemudian kita akan membuat codingan untuk si Kelly-nya agar Kelly bisa bergerak. Lalu kita buka. Nah, sesudah kita salin saja dari yang sudah kita praktikkan kemarin. Ini yang perlu diperhatikan adalah public class gerak kali ini sesuai dengan nama yang kita save. Jadi jika belum sesuai dengan nama file script yang kita buat tadi, harus disamakan terlebih dahulu agar dapat berjalan. Nah, sini saya akan menjelaskan codingan ini. Yang pertama sama seperti tadi, ini adalah import sebuah using namespace dan yang diperlukan untuk menggunakan berbagai fungsi dan kelas di dalam Unity dan C#. Kemudian ini adalah public class, pendeklarasian, kelas turunan dari monobehavior. Kemudian di sini ada inisialisasi variabel, yaitu variabel kecepatan dan kekuatan lompat dan pindah dengan tipe data integer. Kemudian ada variabel balik dengan tipe data boolean. Kemudian ini ada rigid body 2D lompat, itu adalah komponen rigid body 2D yang digunakan untuk mengontrol fisika karakter, khususnya untuk melompat. Kemudian di sini ada deklarasi variabel, ada tanah dengan tipe data boolean. Kemudian ada mendeklarasikan sebuah layer mask target layer dengan akses public, digunakan untuk menyimpan lapisan yang dianggap sebagai tanah. Kemudian ada public transport deteksi tanah, itu adalah transform yang menunjukkan posisi deteksi tanah. Kemudian ada jangkauan dengan tipe data float. Kemudian ini sebuah metode start. Jadi di dalam metode start ini terdapat lompat sama dengan get komponen rigid body 2D, yang artinya kita akan mendapatkan komponen rigid body 2D dari karakter saat permainan dimulai. Kemudian di sini ada metode update, di mana metode ini akan dipanggil setiap frame per detiknya. Nah, pada line 28 di sini ada tanah sama dengan fisik 2D overlap circle, deteksi tanah, dot position, jangkauan, target layer. Ini artinya jadi mendeteksi apakah karakter berada di atas tanah dengan menggunakan PC2D overlap circle. Kemudian ini percabangan. Untuk percabangan yang pertama, jika memencet keyboard
huruf D, ini menggunakan input get keycode.d, maka dia akan membuat karakter bergerak ke arah kanan. Sedangkan untuk percabangan yang kedua, jika kita memencet pada keyboard huruf A, maka akan membuat karakter bergerak sebelah kiri. Kemudian untuk ini, jika memencet huruf W pada keyboard, maka karakter akan melompat dengan lompat.addForce new vector to 0, kekuatan lompat, yang artinya menambahkan gaya ke arah vertikal untuk melakukan lompatan. Kemudian ini ada percabangan, if pindah lebih besar dari 0, n tidak sama dengan balik, maka balik badan. Ini adalah sebuah function yang akan kita deklarasikan di bawah. Kemudian ada percabangan dari percabangan yang ini, yaitu pindah kurang dari 0, n balik, yang akan memanggil function balik badan. Ini adalah function atau metode balik badan yang akan digunakan di percabangan ini tadi. Function atau metode balik badan yang digunakan untuk membalik karakter ketika dia berbalik badan. Jadi misalnya dia ke arah kanan lalu ke arah kiri, maka karakternya akan berbalik ke arah kiri. Setelah kita save C# gerak Kelly-nya, maka kita dapat menambahkan C# tersebut ke Kelly dengan cara add komponen gerak Kelly. Kita pilih yang gerak Kelly. Kemudian kita atur kecepatannya 10, kekuatan lompatnya 3 cukup, baliknya dicentang. Kemudian ini ada deteksi tanah, kita buat dengan cara game object create empty atau Ctrl Shift N, bisa langsung kita beri nama deteksi tanah. Kemudian kita drag and drop saja ini ke sini. Nah, kemudian kita akan memberikan komponen yaitu polygon collider 2D dan juga rigid body 2D. Nah, kemudian kita beri komponen juga pada tanahnya agar si Kelly tidak jatuh ke bawah dengan polygon collider 2D. Kita juga berikan yang ini. Kemudian kita akan atur Kelly-nya, karena kalau di run, nah dia tidak akan kondisi tetap tegak. Maka dari itu kita bisa menggunakan box collider agar Kelly tetap tegak. Box collider 2D. Jadi setelah kita jalankan, hasilnya seperti ini. Dia akan tetap tegak, tidak seperti tadi yang akan terjatuh. Ini adalah tampilan ketika animasi sudah dijalankan. Cukup sekian penjelasan mengenai tugas UTS yang saya buat. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.